Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kedua untuk manajemen keperawatan. Kali ini akan membahas tentang MAKP atau model asuhan keperawatan profesional. Dimulai dengan konsep modelnya dulu. Pendahuluan, peningkatan kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan berkualitas harus diimbangi dengan proses profesionalisme keperawatan dan upaya-upaya untuk meningkatkan mutu asuhan keperawatan. Kemudian, lokakarya nasional keperawatan. Caranya seperti apa? Harus ada tindakan seperti adanya seminar, adanya pelatihan-pelatihan keperawatan yang akan meningkatkan mutu dan keprofesionalan seorang perawat. Berikutnya, harus ada analisis teori dan penelitian tentang metode asuhan keperawatan. Harus ada penelitian-penelitian walaupun sekecil mungkin penelitian tentang keperawatan. Analisis teori adalah kembali lagi kita lihat teori keperawatannya, teori-teori yang ada di keperawatan apa aja itu, teori OREM, teori dan teori, contohnya teori OREM, teori-teori yang lain nanti seperti apalah itu. Kalau mungkin ada yang menemukan teori yang baru, oke lah, gak apa-apa dipakai. Dan metode dalam memberikan asuhan keperawatan itu perlu diteliti untuk apa? Untuk meningkatkan, bukan untuk mencela. Meningkatkan asuhan keperawatan kita kepada pasien. Dan sini tujuan akhirnya adalah kepuasan pasien. Jadi kalau pasien puas dengan asuhan keperawatan yang kita berikan, otomatis kita juga akan merasakan kepuasan juga, karena pekerjaan kita merasa pekerjaan kita dihargai sama pasien. Kalau pasien merasa puas akan asuhan keperawatan yang kita berikan. Mengapa perlu metode penugasan? Nah, di dalam keperawatan itu adanya penugasan yang diberikan oleh atasan kepada perawat atau dari perawat sendiri kepada perawat yang lain. Misal, perawat primer kepada perawat bawahannya, perawat pelaksana. Ada perawat senior kepada juniornya, atau kalau pada mahasiswa dari CI kepada perawat yang masih belajar atau mahasiswa. Kalau yang sini akan saya jelaskan adalah dari perawat kepada pasien. Apa yang harus dilakukan seorang perawat kepada pasien? Apa tindakannya? Tindakan yang diinginkan adalah meningkatkan derajat kesehatan pasien dan memberikan kepuasan atas pelayanan kita. Pelayanan apakah yang perlu dilakukan? Yaitu adalah asuhan keperawatan profesional. Asuhan keperawatan ini adalah metode kita untuk memberikan yang terbaik untuk pasien. Ada namanya metode penugasan. Kita menugaskan, kalau yang sini adalah penugasannya untuk pasien kita beri tugas. Tugasnya di sini adalah kita menganjurkan kepada pasien. Misal, pasien harus minum obat teratur. Terus, kemudian kalau pasien tidak bisa tidur, kita anjurkan dan kita ajarkan caranya untuk bisa terlelap walaupun sebentar. Tidur walaupun terlelap cuma 5 menit. Itu bagi pasien yang tidak bisa tidur, itu adalah suatu rezeki. Atau pasien yang
mengalami nyeri, terus kita ajarkan teknik napas dalam. Saat dia bisa mengurangi rasa nyerinya, walaupun itu nggak seberapa, tapi pasien pasti sudah sangat bersyukur dan berterima kasih kepada kita. Manajemen asuhan keperawatan profesional. Model pelayanan untuk memberikan asuhan kepada masyarakat secara optimal yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kita meningkatkan kualitas hidup ya, agar hidup masyarakat lebih berkualitas. Dari pelayanan kita memberikan pelayanan, misalkan apa? Misalkan seseorang yang mungkin kebiasaan di rumah membuang sampah sembarangan, kita bisa menganjurkan untuk membuang sampah di tempat tertentu, tempat yang sendiri. Agar apa? Agar nggak banyak lalat dan nggak banyak nyamuk, misalkan ya. Terus kemudian seseorang sering mengeluhkan gatal-gatal di tubuhnya, kita anjurkan, kita tanya orang tersebut, apakah dia rajin mandi, apakah dia rajin membersihkan tubuh. Kalau orang itu jarang mandi, alasan mungkin malas atau alasan apa, atau mungkin nggak ada air, kita sarankan dan kita carikan solusi agar orang tersebut tetap bisa mandi dan mau mandi, agar tubuhnya nggak gatal-gatal. Kalau di desa biasanya namanya tubuhnya itu dirubung mimik ya. Nyamuk kecil-kecil. Oke, next. Kriteria pemilihan model. Kriteria pemilihan model di sini tergantung oleh beberapa hal. Yang pertama, tingkat ketergantungan pasien. Tingkat ketergantungan di sini, bagaimana pasien saat kita rawat, apakah dia membutuhkan bantuan penuh, bantuan sedang, atau bantuan ringan, atau tanpa bantuan sama sekali. Kalau bantuan penuh, itu jangankan bangun dari tempat tidur, miring kiri, miring kanan, makan, minum kita yang bantu. Bahkan ada pula yang makan itu harus pakai sonde, alat bantu makan, minum. Bahkan bernapas pun harus ada tabung oksigen. Itu bantuan penuh. Kalau bantuan sedang, pasien bisa makan sendiri, tapi untuk bangun dari tempat tidur kita harus membantu, atau keluarga yang harus membantu. Dan untuk mau buang air kecil, air besar, tetap di tempat tidur, tapi kita sediakan alat untuk buang airnya. Bawa pispot ke tempat pasien, kita bantu untuk BAB dan mencebokinya. Itu sedang, jadi bisa melakukan sesuatu di tempat tidur, bisa sendiri, tapi tetap butuh bantuan. Terus kalau yang ringan, dia bahkan bisa jalan ke kamar mandi, tapi tetap harus ada yang nemeni, takutnya jatuh atau pingsan di kamar mandi. Dia bisa jalan, makan bisa, mau BAB, BAK, bisa cebok sendiri. Itu bantuannya ringan. Kalau tanpa bantuan sama sekali, apa-apa bisa sendiri, itu bukan pasien namanya, itu sudah sembuh, itu dia waktunya pulang. Oke. Yang kriteria yang kedua adalah hemat biaya. Hemat biaya di sini, bagaimana kita melakukan tindakan dengan biaya sekecil-kecilnya dan tidak merepotkan bagi pasien maupun keluarga. Karena semakin besar biaya perawatan di rumah sakit, semakin lama juga pasien akan tinggal di rumah sakit. Kalau bagi orang kaya oke, nggak masalah, tapi bagi orang yang tidak mampu,
semakin besar biaya perawatan, semakin lama pasien ada di rumah sakit. Kenapa bisa begitu? Karena semakin besar semakin berat juga mikirnya. Akhirnya sakitnya nggak sembuh-sembuh. Sakit yang satu sudah sembuh, kambuh lagi penyakit yang lain, atau yang penyakit lama akan kambuh. Yang sering itu pusing, pasien itu pusing mikirin ini bayarnya gimana gitu. Oke, lanjut ya. Kriteria berikutnya adalah kualitas asuhan dan kepuasan konsumen. Di sini kualitas asuhan ini dari kita seorang perawat. Apakah kita waktu memberikan asuhan, kita itu benar-benar memperhatikan kepuasan pasien? Terus kemudian asuhan kita sudah sesuai prosedur apa belum? Dan juga kalaulah kita merasa masih belum mampu atau kita itu ilmunya kurang, kita bisa ikut pelatihan, workshop, atau ikut seminar untuk meningkatkan kualitas kita, kualitas asuhan keperawatan kita. Kriteria berikutnya adalah jumlah dan kualitas pelaksana asuhan. Di sini jumlah di sini adalah jumlah tenaga keperawatan atau jumlah tenaga kesehatan di instansi tempat bekerja kita. Terus kualitas pelaksanaan asuhan. Apakah mereka itu lulusan D3 keperawatan, S1 keperawatan, atau ada yang S2 keperawatan? Apakah mereka itu sudah ikut pelatihan? Misal pelatihan perawatan luka, misal pelatihan untuk penanganan gawat darurat dan lain sebagainya. Karena dengan jumlah dan juga jumlah, terutama ya, jumlah ini sedikit atau banyaknya jumlah mempengaruhi kualitas pelaksanaan asuhan keperawatan. Kalau semakin sedikit jumlah yang melakukan asuhan, biasanya asuhan keperawatannya juga kualitasnya kurang, karena dia harus membagi waktu untuk menangani menangani banyak pasien dengan membuat asuhan keperawatan untuk semua pasien. Karena itu butuh waktu yang lumayan. Makanya kadang-kadang pengen cepat-cepat, tulisan perawat pun juga kayak orang nulis resep ya, jelek-jelek karena pengen cepet, yang penting ada kode-kodenya jelas. Oke, nanti ini kan kalian sudah pernah praktek di rumah sakit. Kalau untuk materi manajemen ini masih semuanya pasti sudah pernah praktek di rumah sakit. Kalau melihat catatan perawat, kebanyakan catatan perawat itu sulit untuk dibaca. Tapi kalau tahu kode-kodenya, sesulit apapun, sejelek apapun tulisannya, kita tetap bisa baca tulisan perawat. Karena kita tahu kode-kodenya penulisan di asuhan keperawatan. Kalau kita sesama perawat, suatu saat pasti kita akan tahu, karena kodenya semua sama. Kayak menuliskan obat antrain. Ya, antrain itu biasanya yang penting ada huruf A-nya di depan. A sama T atau A sama R. Batuk efektif biasanya tulis BE ya. BT, BTF, BTEF biasanya BTEF gitu. BT spasi F, EF itu batuk efektif. Jadi kita mengajarkan batuk efektif, tulisannya cuma BT spasi EF, tapi itu artinya kalau di keperawatan adalah mengajarkan batuk efektif kepada pasien. Nanti saat kalian terjun ke rumah sakit, kalian akan menemui asuhan keperawatan yang seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, lanjut ya. Kriteria pemilihan model berikutnya: memberikan kepuasan kerja bagi pelaksananya. Oke, ini adalah sebagai seorang ketua tim atau kepala ruang.
Bagaimana memberikan kepuasan kerja bagi pelaksananya? Tidak harus dengan berupa materi. Cukup dengan memberikan 2 jempol saja itu sudah membuat kepuasan kerja. Seorang anggota tim saat dia diberi pujian walaupun dengan 1 jempol sudah cukup untuk memberinya kepuasan dalam pekerjaannya. Oke, next ya. Jenis MAKP. Yang pertama adalah case method atau metode kasus. Yang kedua fungsional. 3 tim modular alokasi pasien. Terus kemudian primer, case management, MPKP, dan lain-lain. Case method di sini adalah case method atau metode kasus. Jadi harus kita pertama-tama kumpulkan dulu kira-kira apa saja yang termasuk dalam kasus, dan kita akan mencari metodenya untuk menyelesaikan masalahnya. Karena ada beberapa kasus yang metode penyelesaian masalahnya itu berbeda-beda. Fungsional sini adalah fungsi dari metode tersebut itu apa? Tim modular, alokasi pasien. Dalam setiap metode timnya itu bisa beda, bisa sama. Dan modul yang digunakan itu apa? Alurnya itu jelas. Dan pasien itu hendaknya disarankan atau dikasih apa? Primer. Harus ada yang primer sini. Case management, manajemen kasus. MPKP, manajemen praktik keperawatan profesional, dan lain sebagainya. Pertama, case method berpusat pada klien atau pasien. Perawat bertanggung jawab untuk melakukan asuhan secara komprehensif terhadap satu atau sekelompok pasien pada shift dinas tertentu. Secara konsisten, pasien dilayani oleh perawat yang sama dalam satu periode atau shift dinas. Dibutuhkan level kompetensi yang tinggi dari pelaksanaan asuhan keperawatan. Metode kasus perawatan pasien untuk shift 8 jam. Ini hanya contoh ya. Shiftnya, waktu shift masing-masing shift itu adalah 8 jam. Ini hanya contoh. Soalnya kalau pelaksanaannya sebenarnya itu nggak mungkin per 8 jam. Pagi 8 jam, siang 8 jam, malam 8 jam. Yang ada malam itu yang paling panjang. Kalau semua 8 jam, yang pagi sama siang pasti komplain. Ini kalau 8 ya 7, masuknya jam 7 misal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Masuk jam 7, pulang jam 3. Yang masuk jam 3 ya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jam 11 malam pulang. Yang masuk malam jam 11 malam baru masuk dan pulangnya jam 7. Padahal itu kepotong tidur. Bisa jadi masuk hanya untuk pindah tidur nih. Ya. Soalnya kenapa malam itu lebih banyak? Itu karena kepotong untuk istirahat. Karena manusia butuh istirahat. Memang perawat itu berjaga 24 jam, tapi dibagi. Dan malam pun untuk tidur itu pun harus dibagi. Harus ada minimal 1 orang perawat jaga di nurse station.
dan itu dia harus stay di situ, nggak boleh kemana-mana. Kalau sewaktu-waktu ada pasien yang membutuhkan, dia siap untuk membantu pasien tersebut. Oke, next ya. Fungsional method. Orientasi jenis tugas tertentu. Kemudian, pendekatan ini efisien dalam arti semua jenis pekerjaan akan terkelola dan terkontrol. Waktu pengerjaan lebih singkat. Seseorang dengan jenis tugas tertentu untuk jangka waktu lama akan menjadi sangat terampil terhadap tugas tersebut. Jadi satu orang perawat memegang satu pasien atau satu kasus, dan itu membuat orang tersebut akan semakin terampil, semakin dia itu semakin bisa, semakin lincah dalam pekerjaan tersebut. Ini sisi positifnya ya. Dibutuhkan uraian kerja, protap jelas, kontrol, dan terstruktur. Misalkan seorang perawat kerja di rumah sakit, itu ditempatkan di IGD. Dalam waktu lama, dia akan sangat terampil untuk tindakan gawat darurat. Tapi saat dipindahkan ke ruangan, mungkin kemampuannya juga tidak sebagus saat di ruangan. Karena di ruangan pekerjaannya tidak selalu gawat darurat. Begitu juga orang yang biasa di ruangan perawatan terus dipindah ke IGD, dia akan kewalahan karena tidak terbiasa untuk penanganan gawat darurat terus-terusan. Karena hampir semua pasien yang datang ke IGD itu dengan kasus gawat darurat. Tapi kalau pasien yang masuk ke ruang perawatan itu mayoritas kondisinya sudah stabil untuk urusan ukuran orang sakit. Keuntungan: terampil untuk tugas tertentu, mudah memperoleh kepuasan kerja. Tugas selesai, kekurangan staf ahli dapat diganti dengan perawat terampil yang segera dapat dilatih. Memudahkan untuk peserta didik yang belajar keterampilan. Kerugiannya, pelayanan keperawatan terpilah-pilah. Proses keperawatan sulit dilaksanakan. Selesai tugas, perawat cenderung melakukan tugas non-keperawatan. Perawat hanya melihat tugas sebagai keterampilan semata. Jadi ini adalah kekurangannya dalam hal ini. Dia memang sangat terampil, makanya saya bilang tadi, perawat yang terbiasa di ruang perawatan saat dipindah ke IGD, perawat tersebut akan kewalahan menangani pasien karena tidak terbiasa dengan kondisi yang gawat darurat. Hal-hal yang harus dipertimbangkan: pertama, pendekatan fungsional lebih menekankan teknik prosedural, tidak memperhatikan keberadaan klien secara utuh dan unik. Pelayanan terfragmentasi, berkesinambungan asuhan tidak terjamin. Ada kemungkinan jenis tugas tertentu tidak teridentifikasi sehingga luput dari perhatian staf. Jadi di sini teknik-teknik prosedur ya, jadi hanya sesuai prosedur yang ada saja. Jadi misalnya pasien itu tidak bisa batuk, ya prosedurnya gimana? Kalau boleh dianjurkan untuk batuk efektif, boleh diajarkan, ya diajarkan. Tapi kalau nggak boleh, ya udah prosedurnya nggak ada. Prosedurnya pasien langsung kasih obat, langsung kasih bantuan oksigen kalau sesak juga. Tapi nggak diajarkan untuk batuk efektif. Maksudnya di prosedurnya tidak ada. Ya akhirnya tidak dilakukan karena memang nggak ada di prosedurnya. Jadi ya akhirnya asuhan keperawatan kita jadi kurang tajam. Jadi hanya sesuai prosedur saja, tapi kalau nggak sesuai prosedur ya biasanya ditinggalkan. Tim nursing, tenaga keperawatan,
profesional, kemudian ketua tim, asisten perawat, teknikal, tim, yaitu sekelompok klien. Oke, ini mencakup semua ya, ketua tim, asisten perawat, teknikal. Asisten perawat di sini bisa dalam arti yang sebenarnya bisa juga seorang perawat yang mengasisteni ketua tim. Tidak harus asisten perawat yang lulusan D1, tapi juga bisa lulusan D3 keperawatan menjadi asisten perawat untuk ketua tim. Jadi itu disebut sebagai tim keperawatan teknikal. Asisten perawat teknikal, asisten perawat dan teknikal. Oke. Apapun timnya, yaitu adalah tim atau sekelompok untuk sekelompok klien. Biasanya setiap kali shift pasti ada ketua timnya. Ketua tim biasanya dalam satu rumah sakit itu ada 3-4 orang. Karena kalau satu libur, yang 3 nggak boleh ikut libur. Harus jaga setiap hari, pagi, siang, malam pasti ada ketua timnya. Keuntungannya, fasilitasi layanan keperawatan komprehensif, memungkinkan penerapan proses keperawatan. Konflik antar staf dapat dikurangi melalui pre-conference, proses belajar dalam tim, dan kembangkan hubungan interpersonal. Oke, next ya. Kerugian dalam tim, pre-conference sulit dilakukan pada waktu-waktu sibuk. Perawat yang belum berpengalaman sehingga perlu dorongan berlatih. Akuntabel dalam tim kurang jelas. Jadi pre-conference ini adalah ketemu langsung dalam satu meja, rembukan, diskusi dengan tim. Tapi kadangkala ini sangat sulit dilakukan. Jadi harus menunggu pergantian shift. Karena kalau mau ketemu di jam-jam sibuk, di jam-jam lagi kerja, jam-jam lagi tindakan, itu sulitnya bukan main. Mungkin 3 orang bisa datang, yang lain nggak bisa datang. Yang 3 orang bisa datang ini karena lagi tidak shift. Yang lagi shift, wow, dia akan sulit diajak berembuk, diajak diskusi, karena tidak akan bisa meninggalkan tugasnya. Sini ada tanggung jawab seorang perawat, tanggung jawab kepada pasien. Kalau ditinggalkan, otomatis dia akan meninggalkan pekerjaan dan juga kewajibannya. Dan itu adalah pilihan yang sangat sulit dilakukan oleh seorang perawat. Oleh seorang tenaga kesehatan itu sangat sulit. Karena kita telat menangani pasien, taruhannya adalah nyawa pasien. Seorang ketua tim untuk melakukan diskusi harus bisa mengerti kondisi tersebut, karena yang menanggung kalau sampai terjadi apa-apa sama pasien, penyesalannya itu akan cukup lama. Prinsip tim nursing. Yang pertama, suatu model asuhan yang dilaksanakan oleh suatu tim terhadap satu atau sekelompok klien atau pasien. Tim dipimpin oleh seorang perawat yang secara klinis kompeten, mempunyai kemampuan yang baik dalam komunikasi, mengorganisasi, dan memimpin. Dalam model ini, tim dapat terdiri dari pelaksana asuhan dengan level kemampuan yang berbeda. Tetapi semua aktivitas tim harus terkoordinasi secara baik. Semua anggota tim harus paham terhadap permasalahan klien, intervensi, dan dampaknya. Karenanya dibutuhkan case conference secara periodik dan berkesinambungan. Jadi harus dijadwalkan diskusi konferensi tentang kasus. Misal diskusinya setelah jam kerja. Siapa saja yang diskusi? Mereka yang lagi tidak sibuk bekerja atau pekerjaannya bisa ditinggalkan untuk sementara. Jadi maksudnya ditinggalkan di sini adalah
saat semua tindakan sudah dilakukan dan tinggal observasi saja, tinggal mengawasi pasien. Itu bisa ditinggalkan untuk diskusi. Kalau lagi ada tindakan, misalkan memberikan injeksi, memberikan terapi mandiri untuk pasien, kita nggak boleh meninggalkannya. Karena apapun yang terjadi nanti saat pasien tidak paham dengan apa yang kita anjurkan, atau pasien terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, siapa yang disalahkan? Kita yang disalahkan. Karena kita meninggalkan tanggung jawab kita. Berikutnya adalah dalam proses asuhan dibutuhkan kesinambungan antar tim untuk setiap shift dinas pagi, siang maupun malam. Dokumentasi akurat, timbang terima berbasis pasien. Jadi saat timbang terima bukan hanya di kantornya saja, tapi juga ketemu langsung dengan pasien. Pasien A dengan kondisi apa, terus dia itu minum obat kapan, dia tadi sudah dilakukan tindakan mandiri keperawatan apa, kira-kira nanti mau dilakukan tindakan apa lagi, itu harus disampaikan kepada shift yang berikutnya, dari pagi ke siang, ya siang ke malam, yang malam kepada dinas pagi. Apapun tentang pasien harus disampaikan, harus ketemu langsung dengan pasien biar tahu siapa pasien tersebut, dia sakitnya apa, dia butuh apa keluhannya saat datang, dan apa keluhannya saat ditinggalkan oleh yang jaga sebelumnya. Misal yang jaga pagi, keluhannya apa, itu harus disampaikan pada yang jaga siang, keluhan pasien maksud saya. Biar di sini ada kesinambungan. Jadi saat ditinggalkan oleh yang jaga pagi, yang jaga siang itu tahu mana pasiennya, mana terus apa sakitnya, apa keluhannya, apa yang sudah dilakukan untuk pasien, dan apa yang harus akan dilakukan untuk pasien. Berikutnya, untuk berfungsinya tim dibutuhkan mekanisme dan elemen mendasar sebagai berikut: hasil kerja, produk kolektif, perkembangan diri, ada skill, itu ada problem solving, bagaimana solusi masalah, pemecahan masalah setiap kali ada masalah, teknikal, interpersonal, mutual, dan lain sebagainya. Ini jangan sampai ada yang ketinggalan. Ini harus saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Tim nursing, ini adalah tim nursing untuk kelasnya kelas di luar negeri ya, di Indonesia pun juga bisa, tapi harus disesuaikan dengan tenaga yang ada, SDM yang ada. Oke, untuk mengetahui ini apa itu RN, apa itu LVN, apa NA, bisa lihat di sini. Oke, lihat ya, nanti ada tanda huruf I di atas, kalian klik aja. Itu adalah penjelasan tentang apa itu NA, apa itu RN, LVN, dan istilah-istilah lain tentang keperawatan. Ini kalau di Indonesia ya, ini ada kepala ruang. Sini adalah ketua tim, dan ini anggota tim, perawat pelaksana semua. Ini sini ada CI, ada perawat pelaksana lulusan D3 perawatan dan lain sebagainya. Ini ada di sini. Ini kalau di Indonesia. Ini kalau di sana di luar negeri ada jenisnya sendiri-sendiri dan ada pelatihannya sendiri. Bahkan asisten perawat pun ikut di sini kalau di sana. Oke, kita next. Metode alokasi pasien merupakan aplikasi metode tim. Sekelompok perawat apapun kualifikasinya dengan pengetahuan dan keterampilan bervariasi bertugas merawat sekelompok klien dengan tingkat ketergantungan bervariasi. Keuntungan dan kerugian hampir sama dengan tim.
modular. Perawat profesional dan vokasional bekerja sama untuk merawat sekelompok klien dari mulai masuk ruang rawat hingga pulang. Jadi seorang perawat harus tanggung jawab total. Metode ini juga memerlukan perawat yang berpengetahuan luas dan terampil. Kemampuan kepemimpinan baik 2-3 perawat untuk 8-12 klien. Keuntungan dan kerugian gabungan tim dan primer, namun biaya lebih rendah daripada primer. Biasanya kalau perawatnya terampil dan berpengetahuan luas, itu perawatnya juga perawat yang kreatif. Tapi walaupun begitu, di Indonesia saat ini sudah banyaklah perawat yang kreatif untuk mengurangi pengeluaran bagi pasien, biar pasiennya itu enggak tambah-tambah pengeluaran. Untuk alat pembuangan aja dicarikan botolnya infus yang dilubangi, biar tidak menambah-nambah pengeluaran bagi pasien. Karena apapun pengeluaran alat yang dilakukan biasanya ditanggung oleh pasien, dimasukkan dalam pembayaran akhir. Jadi bagaimana sekecil-kecilnya biaya yang bisa dikeluarkan oleh pasien itu adalah pinter-pinternya seorang perawat. Makanya kadang-kala kita yang tidak tahu biaya perawatan mahal, perawatnya mata duitan. Perawat tuh nggak mata duitan. Perawat nggak mata duitan ya. Tapi perawat tugasnya adalah menekan sekecil-kecilnya biaya yang bisa dikeluarkan oleh pasien lewat alat-alat keperawatan yang diberikan kepada pasien. Kadang-kadang nggak sesuai dengan kriteria yang harus dihasilkan, tapi itu kembali lagi, apakah kita tega? Mungkin secara langsung seorang perawat nggak boleh membantu pasien dalam hal biaya, tapi kita bisa membantu dari segi pengeluaran untuk alat-alat kesehatan. Primary nursing, tenaga keperawatan profesional. 4-5 klien. Bertanggung jawab terhadap kondisi klien, semua kebutuhan dan koordinasi dengan tim kesehatan lain. Bertanggung jawab mulai klien masuk sampai pulang. Pada saat tidak bertugas, PN lain bertindak sebagai asosiasi PN yang libur atau tidak jaga. Apa itu PN? Silahkan dilihat ya, primary nursing. Jadi perawat primer di sini. Primary nursing di sini berfokus pada pasien. Total pasien care 24 jam per hari. Padahal satu hari itu 24 jam ya. Jadi kita perawatannya pada pasien, kalau primary nursing itu adalah 24 jam penuh. Di sini adanya primary nursing. Primary nursing adalah perawat primer atau perawat konsultan. Jadi tugasnya seorang perawat primer itu mengontrol dan juga memantau kondisi pasien 24 jam penuh. Tapi tidak harus datang sendiri, karena masih ada perawat jaga shift siang, pagi, siang, dan malam. Perawat tinggal mengontrol kira-kira apa keluhannya. Bisa datang sendiri ke rumah sakit, bisa juga lewat by phone
Apalagi sekarang peralatan sudah canggih, bisa pakai HP Androidnya masing-masing untuk laporan kepada perawat primer. Dan perawat primer harus selalu stay dengan HP-nya, kuota internet harus selalu ada untuk menjawab keluhan-keluhan anggota timnya. Komunikasi sebagai seorang supervisor kepada supervisornya, terus konsultasi dengan anggota timnya, konsultasi itu kepada perawat primer. Ada yang ingin dikonsulkan, ada yang ingin ditanyakan, ada keluhan untuk pasiennya. Itu pertanyaan yang selalu diucapkan oleh seorang perawat primer. Keuntungan dari primary nursing: peningkatan komunikasi dengan penyedia layanan kesehatan, dokter, dan lainnya. Peningkatan komunikasi dengan penyedia layanan. Komunikasi di sini bisa dengan apotek, dengan dokter, atau dengan ahli gizi. Kita harus selalu komunikasi dengan mereka karena kita selalu butuh dengan mereka. Dengan terapis, pasti kalau pasiennya itu dengan patah tulang, kita sangat butuh adanya seorang terapis. Saat kita ketemu dengan pasien dengan kondisi gizi buruk, kita sangat butuh dengan bagian gizi dan lain sebagainya. Kemudian meningkatkan hubungan pasien antara pasien satu dengan pasien yang lain, bisa komunikasi kalau di ruang perawatan umum. Kalau di ruang misalnya kelas 1 atau kelas VIP, satu kamar satu pasien, yang sini hubungannya adalah pasien dengan perawat. Selalu ada komunikasi, jangan sampai biarkan pasien itu menyembunyikan masalahnya. Kalau pasien sampai menyembunyikan masalahnya, terutama masalah kesehatannya, yang ada kita akan kesulitan untuk mengetahui apa masalah kesehatan pasien. Kemudian bekerja dengan staf profesional. Jadikan diri kita seprofesional mungkin agar kita menjadi staf yang profesional bagi anggota tim kita. Apalagi seorang ketua tim. Ketua tim harus jadi seorang staf yang profesional agar bisa dicontoh oleh anggota timnya. Yang apa saja yang perlu kita lakukan? Adanya autonomy, motivation, holistic care. Kerugiannya mahal untuk agensi. Jadi untuk bayarannya itu kalau pakai primary nursing itu lebih mahal ya, karena mungkin harus mengawasi pasien 24 jam dan apapun yang dibutuhkan oleh pasien. Kemudian RN tidak boleh menunggu tanggung jawab 24 jam. RN mungkin tidak berpengalaman dan kurang otonomi. Apa itu RN? Silahkan dilihat ya di sini, di pojok kanan atas ada tulisan I dilingkari, itu diklik aja, di sana ada yang ingin saya sampaikan. Videonya sudah saya upload kemarin, kalian bisa lihat aja penjelasan tentang istilah-istilah ini. Berikutnya, communication channel record patient care dari dokter kepada perawat kepala. Dari perawat kepala ini adalah misal memberikan advice dokter hanya memberikan advice, tidak memberikan perawatan sama sekali. Jadi obat yang harus diberikan itu apa, disampaikan kepada kepala perawat, atau biasanya ada kepala perawat. Kalau di ruang perawatan umum itu adalah kepala ruang.
Kalau di IGD ada kepala ruang, ada kepala perawat. Terus kemudian kepada tim leader atau ketua tim, terus tim member, ini adalah perawat pelaksana. Antara pasien, dokter utama, perawat primer ini harus selalu ada komunikasi agar tidak ada kesalahpahaman tentang masalah pasien. Mengapa seseorang memilih untuk menjadi seorang perawat utama? Kalau perawatan primer memberikan kesempatan bagi perawat profesional untuk mendapatkan kepuasan pribadi dan profesional dengan mengalami esensi keperawatan, hubungan peduli dengan pasien dari waktu ke waktu. Dan itu penting dalam lingkungan kesehatan menantang hari ini. Ia telah menemukan keperawatan primer, memaksimalkan pendidikan, seni dan keterampilan RNS. Kemudian case management. Bentar ya, ini yang tadi ya. Case management, integrasi layanan kesehatan untuk klien atau pasien secara individu atau kelompok. Tim multidisiplin, yaitu tanggung jawab secara kolaboratif dalam kajian kebutuhan klien, menetapkan rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi dari saat pasien diterima, dirujuk, ataupun dipulangkan. Jadi, di sini case management ini integrasi layanan kesehatan untuk klien secara individu atau kelompok. Jadi ini saat memberikan asuhan keperawatan harus adanya integrasi, harus adanya kesinambungan antara saat pasien diterima, dirujuk, atau dipulangkan. Dalam case management diperlukan case manager dan critical clinical atau clinical pathway. Case manager untuk menjalankan fungsi koordinasi dan kolaborasi. Jadi koordinasi antara perawat dengan perawat lain untuk pasiennya dan kolaborasi kalau dibutuhkan pemberian obat atau pemberian gizi atau dilakukan untuk memberikan terapi fisik kepada pasien. Kolaborasinya kepada siapa saja, bisa kepada dokter, bisa kepada ahli gizi, bisa kepada terapis dan lain sebagainya. Kalau mungkin ada tim kesehatan yang lain, tim medis maksud saya. Critical atau clinical pathway, panduan alur penanganan pasien secara terintegrasi, misalkan CP pasien dengan gaduh, gelisah, dan lain sebagainya. Kalau pasiennya dengan gaduh dan gelisah, tindakannya apa? Misalkan pasien ditenangkan dengan cara kita ajak bicara. Kalau pasien tidak bisa diajak bicara, misalkan saat pasien itu ada juga kita pernah melihat pasien itu diikat tangannya kalau gelisahnya berlebihan, biasanya pada pasien dengan kondisi cedera otak sedang atau cedera kepala sedang. Dia itu mengalami penurunan kesadaran, dia nggak sadar tentang dirinya, dia nggak sadar kondisinya, dia nggak sadar, bahkan dia nggak mengenali orang sekitar, hanya bisa mengamuk. Kenapa diikat? Diikat bukan untuk menyiksa pasien, tapi justru untuk menyelamatkan pasien. Termasuk juga pasien datang dengan mengamuk, kenapa diikat, diklem seluruh badannya, di brankar atau kereta dorong, diikat sedemikian rupa. Tujuannya bukan menyiksa pasien, tapi untuk menyelamatkan pasien. Karena kalau pasien berontak terus bisa jatuh dari tempat tidur, yang akhirnya menyebabkan luka yang lain, menyebabkan masalah yang lain. Kan ya kasihan. Atau bisa juga menyerang perawat atau pasien yang lain. Jadi diikat di sini bukan untuk menyiksa pasien, tapi untuk menyelamatkannya.
mengamankan pasien tersebut. Dan alat buat mengikatnya pun juga bukan sembarangan tali, ada talinya khusus yang biasa kita lihat untuk perawatan. Case management yang lain, nursing administrasi. Ada bagian administrasi untuk keperawatan. Kadang kita sebagai perawat menunjukkan biaya administrasi untuk pasien, tapi bayarnya bukan di nurse station, tapi di bagian administrasi rumah sakit. Mana yang nurse, medical nurse, pediatrik, trauma, dan lain sebagainya, nanti ada bagiannya masing-masing. Dan ini contoh alur penanganan. Terus bagaimana perkembangan di Indonesia? MPKP, Manajemen Praktik Keperawatan Profesional. Yang pertama, model pelayanan. Fragmentasi, tanggung jawab perawat kadang-kala kurang, tapi untuk saat ini sudah banyak tanggung jawab perawat itu sudah mulai ditingkatkan. Banyak juga perawat yang sudah mulai ikut pelatihan-pelatihan. MPKP, jadi adanya manajemen praktik keperawatan profesional. Tanggung jawab perawatnya ada yang turun, ada yang naik ya. Jadi tanggung jawab keperawatan di Indonesia ada yang turun, ada yang naik, ada yang kurang, ada yang lebih. Itulah MPKP di Indonesia. Tapi kebanyakan sekarang perawat lebih banyak yang sudah mulai ikut pelatihan-pelatihan, dan tujuannya satu, yaitu meningkatkan profesionalisme keperawatan. Agar perawat lebih bertanggung jawab kepada pasien dan untuk meningkatkan mutu keperawatan, dan agar keperawatan di Indonesia itu lebih dihargai lagi oleh pemerintah dan oleh masyarakat juga. Tujuan pengembangan MPKP: meningkatkan kualitas asuhan keperawatan melalui penataan sistem pemberian asuhan keperawatan, baik struktur, proses, dan nilai-nilai yang diyakini dalam pemberian asuhan keperawatan. Sejarah: Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia dengan RSUPN Cipto Mangunkusumo Jakarta di ruangan penyakit dalam Juni 1996. Bulan Oktober 1999 diperluas ruangan rawat bedah RSUPN Cipto Mangunkusumo Jakarta dan RS Persahabatan Jakarta. Pengertian dari MPKP: sistem, struktur, proses, dan nilai-nilai profesional yang memungkinkan perawat profesional mengatur pemberian asuhan keperawatan termasuk lingkungan untuk menopang pemberian asuhan keperawatan tersebut. MPKP, Manajemen Praktik Keperawatan Profesional. Jenis-jenis dari MPKP: pertama, MPKP pemula. Kemudian terdiri dari semua tenaga minimal D3 keperawatan.
MPKP 1 yaitu kepala ruang dan ketua tim, bisa dari nurse. Metode tim primer. Nurse di sini adalah lulusan S1 keperawatan dan nurse atau profesi. MPKP 2, tenaga spesialis keperawatan sebagai konsultan dan meliputi bimbingan riset, 1 SP untuk 10 PP. Jadi 1 orang tenaga spesialis untuk 10 perawat primer. Perawat primer sini bisa ketua tim, bisa karu. Kalau di Indonesia ya. MPKP yang ketiga, spesialis dan doktoral keperawatan. Spesialis ini adalah lulusan S2 keperawatan. S2 keperawatan dengan plus spesialis. Jadi kalau cuma MKep saja itu biasanya masih peminatan, belum spesialis. Kalau spesialis itu setelah S2 keperawatan MKep, jadi ada lagi kuliah lagi untuk mengambil spesialis keperawatan, peminatannya apa. Terus kemudian MPKP yang ketiga itu ada spesialis dan doktoral keperawatan. Spesialisnya adalah S2 dengan plus spesialisasinya. Doktoralnya adalah lulusan S3 keperawatan. Kalau di Sitkesismi yang doktoral itu untuk saat ini yang untuk keperawatan itu hanya Pak Haryono. Semoga nanti akan tambah dokter-dokter yang lain di kampus kita Setigas Insan Cendekia Medika Jombang. Amin. Metode modifikasi keperawatan primer. Yang pertama, primer sendiri, asuhan berkesinambungan, tanggung jawab, dan tanggung gugat. 1 orang perawat profesional untuk perawat primer. 1 perawat primer. Jadi perawat primer maksud saya. Dalam keperawatan primer, hubungan profesional dapat ditingkatkan. Profesi lain memahami kondisi klien secara detail sehingga mampu melakukan hubungan kolaborasi secara optimal. Jadi antara keperawatan primer kemudian membangun hubungan profesional dapat ditingkatkan. Dan hubungan dengan profesi lain dan juga memahami kondisi klien secara detail. Metode keperawatan primer tidak digunakan secara murni karena butuh jumlah perawat yang lebih banyak. Tapi untuk saat ini metode keperawatan primer, apalagi tambah lulusan nurse yang sangat banyak dan rekrutmen yang cukup banyak juga untuk saat ini, bukan mustahil untuk di kemudian hari metode keperawatan primer bisa benar-benar dilakukan di semua rumah sakit. Ketika jenis tenaga berbeda, kemudian metode tim penting. Perawat dengan kemampuan yang lebih tinggi dapat mengarahkan dan membimbing perawat lain di bawah tanggung jawabnya. Yang penting di sini adalah manajemen untuk mengatur timnya. Bagaimana tim tersebut bisa menyelesaikan semua masalah yang dihadapinya. Masalah-masalah pasien maksud saya. Metode tim tidak digunakan secara murni. Tanggung jawab asuhan keperawatan terfragmentasi pada berbagai anggota tim, sehingga sukar menunjukkan akuntabilitas tenaga keperawatan. Berikutnya adalah pilar MPKP. Yang pertama, seorang perawat. Professional value, caring relationship,
Yang kedua, management approach. Ada planning, organisasi tim, aktuasi, dan ada laboratorium untuk mengetes apapun yang ditemukan di dalam pelayanan. Dan adanya upah yang diterima untuk tindakan keperawatan. Ini sengaja saya tampilkan uangnya adalah uang mainan, karena biar tidak dianggap meniru uang aslinya. Professional relationship, jadi tindakan atau pelayanan kita kepada pasien, perawat dengan pasien, perawat dengan anggota tim yang lain, dan perawatan pada pasien. Jadi saat patient care delivery ya, jadi kita mengunjungi pasien untuk tindakan keperawatan. Misalkan perawatan luka, kita datang ke rumah pasien. Oke, terima kasih. Selesai materinya, silakan dipelajari dan diskusikan. Boleh di komentar, boleh nanti di WA grup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.